di satu tempat di sana. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya ingin niru Pak Kepala Kementerian Agama melakukan ya, Bapak Ibu sekaligus bagian nyuting dan melu kerja. Jadi kelihatannya kok tinggal buru. Bapak Ibu dari sini masih kelihatan betul. Kalau saya geser ke sini, oh nggak kelihatan. Oh iya, Bapak Ibu, acaranya pembinaan isinya halal bihalal. Bapak Ibu, halal bihalal di Al-Munjid tak ketemu, di yang di Indonesia Al-Munawir juga tak ketemu. Bapak Ibu, saya cari-cari ternyata halal bihalal itu aslinya dari kampung istri saya di Purwokerto sana. Jadi kalau di kampung kita kan Pak Le Bule, kalau di kota Om dan Tante, kalau di Purwokerto itu paman dan bibi. Ada yatim piatu ikut paman bibinya, lalu kemudian paman bibinya ninggalin duit iki 50.000 masak sak cukupe, paman bibinya pergi. Begitu pulang meja makan penuh makanan. Bibinya batin ini kok 100 akhirnya dari ruang makan bibinya bengok karena ponaknya lagi nyapu ning latar. Dek, iki panganan pakai banget halal apa ora? Ponaknya jawab dari luar, halal bi halal. Maka lahir istilah halal. Mohon maaf Bapak Ibu, ini ngarang. Bapak Ibu, maaf banyak teori tentang halal bihalal, tapi saya tidak disepakati. Ya, ada teori A, B, C, D tentang halal bihalal, tapi tidak ada sepakat. Maka daripada nggak sepakat, saya cari yang paling aneh aja. Nah, Bapak Ibu, kita ini maaf punya kemampuan bahasa yang luar biasa. Bisa menggunakan istilah Arab, maknanya beda dengan karakter orang Arab. Juga bisa membuat istilah Arab yang di Arab tidak ada. Tapi luar biasa. Takjil. Bapak Ibu sering dengar kata takjil. Pas poso ya mau takjil. Takjil itu arti aslinya segera, tinggal-tinggal. Ini sampai Jawa, takjil itu artinya snack. Coba, minggunya ada banget dong. Ya, ketika Pak Kiai bilang, waktu adzan, Allahu Akbar, takjil. Yang keluar itu snack. Lalu masyarakat mikir, oh, ini jenengannya takjil. Kemampuan membuat kesimpulan meskipun ngawur. Oh, Jawa, luar biasa. Taraweh artinya santai, alon-alon, tekan Jawa jadi cepet. Taraweh ning Jawa kok suwi bubar. Makmum lho, saya ini kok pinter-pinter, gelar sajadah jijik, mami meneh balik. Karena nggak siap dengan imam yang panjang, Bapak Ibu. Mohon maaf, apalagi yang di YouTube itu Pak, ya Allah, sholat dua dari makmumnya kira takbir, imamnya rukuk. Jejal, pengen rukuk kono tangi, kono sujud sangi meneh. Akhirnya Mbak Kampung jengkel, wah sesuai atet cegah ini tahiyat sisan. Jadi saya kalah boleh. Bapak Ibu, itu pun maaf ya, saya itu nggak bisa menyalahkan orang tua banget. Kenapa ada imam tarawih Badri Rakawan? Mungkin dia pernah mendengar pengajiannya almarhum Gus Dur. Gus Dur kan pernah mengisi pengajian begini. Sopir bis ugal-ugalan lebih dicintai Allah daripada imam tarawih sing kesuwen. Kenapa? Karena sopir bis ugal-ugalan membuat penumpangnya ketakutan, wiridan kabeh. Astagfirullah. Semua penumpang mikir gara-gara sopir ugal-ugalan. Allah cinta kepada sopir bis yang ugal-ugalan. Imam sholat sing kesuwen, mau jengkel, lali kabeh karo Gusti Allah. Oleh sopir buka lawan swarga jo kabeh di sini sopir kabeh. Bapak Ibu, biasa dan maaf Indonesia begini. Sampai ada kata Idul Fitri. Mohon maaf Bapak Ibu, Idul Fitri itu di
Tapi mohon maaf kalau ada namanya Fitri ya sudah ada sarapan loh. Ya sangat mungkin nama murid kita itu ada namanya Fitri, itu kemungkinannya lahirnya bulan Syawal. Karena orang Jawa itu lahir pon ya, poneman, ponera, ponejan, ponemin, lahir wagi, wagina, wagi, wagiman. Nanti kesini semakin berubah, lahir Januari, jadi Februari, Februari, Maret, Maria, April, Aprilia. Yakin Pak punya murid kok jenenge Aprilia, pasti lahirnya April. Mei, Maimunah. Terus naik Juni, Jenny, Juli, Yulianto, Yulianti, Agustus, Agus. Ya, banyak yang namanya Agus karena lahir Agustus. Saya punya kawan, anaknya lahir Agustus, nggak diberi nama Agus Pak. Gen itu kalau anaknya diberi nama Barjuli. Barjuli kan Agustus Pak. Mulanya itu kalau nggak orang Indonesia itu nggak bisa loh Pak. Oh maaf Pak, saya singgung sebentar. Orang Indonesia itu hebat, hebat, luar biasa. Kita sering mengatakan kita kalah dengan Jepang. Saya jawab hebat Indonesia. Jepang itu Pak, maaf, sekarang krisis SD, STK, SD itu sekarang nggak bisa murid karena maaf mereka nggak mau punya anak. Ya, yang muda nggak berani menikah, yang menikah nggak berani punya anak karena beban biaya dianggap tinggi memberatkan. Itu kalau orang Jawa Pak, orang kerja dana luar biasa, luar biasa luar biasa. Ya karena orang Jawa itu kan punya pedoman banyak anak, banyak rezeki. Itu menurut saya itu aslinya koma, urung titik. Kalimat aslinya itu banyak anak, banyak rezeki yang harus dicari. Mesti benar mau gimana? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya orang bisa begitu. Maaf, orang Jepang itu bertumpuk-tumpuk masalah. Ya Allah, orang Jawa itu kalau Jepang. Jepang itu satu masalah bunuh diri, satu masalah bunuh diri. Tingkat bunuh diri Jepang sangat tinggi. Itu kalau orang Jawa bertumpuk-tumpuk masalah, butuh terus. Orang bunuh diri belas. Neng bosan, lepas ini bos. Tapi nggak bunuh diri Pak. Maka mohon maaf, tidak selalu rokok haram. Bisa jadi sunnah dan wajib. Jadi mau bunuh diri. Kondisional saja situasinya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Saya punya mahasiswa namanya Asep. Tak kira Sundo, ternyata akhir September. Kemarin ada mahasiswa, saya kan kalau kuliah punya hobi kenal absen, namanya Muhammad Gama. Gama itu nggak tahu Gajah Mada atau apa. Ternyata singkatan bapaknya Garut, ibunya Magelang. Disingkat Gama. Lah saya kok sambil iseng takon, lho ki nak bapakmu Ngawi, ibumu Cengkareng terus piye? Bukan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mesti mikirnya orang. Wireng itu loh Pak. Ngawi karo Cengkareng disingkat Wireng itu loh Pak. Mikirnya semua orang. Bapak Ibu, dan itulah khasnya orang Indonesia. Termasuk Bapak Ibu membuat tradisi halal bihalal. Kalimat yang terucap itu minal aidin wal faizin. Itu pun artinya mohon maaf lahir batin. Apa Pak? Wong Jawa itu minal aidin wal faizin artinya mohon maaf lahir batin. Tur jawabannya mantep kok. Minal aidin Pak nggih podo-podo. Wong Arab mumet yakin Bapak Ibu. Mikir artinya khusus ya. Minal aidin itu jawabannya podo-podo. Mari kita nikmati mumet wong Arab. Biarkan orang Arab umat kita nikmati budaya Nusantara Indonesia yang sangat luar biasa. Nah Bapak Ibu, kenapa kemudian kita harus selenggarakan halal bihalal silaturahim? Itu Bapak Ibu, Bismillah, kita ingin menuntaskan tugas hidup kita, menjaga hablum minallah dan hablum minannas. Yang pertama hablum minallah Bapak
sayangi, kadang-kadang sayangi pas poso Ramadan kok banyu sak tetes dilepek berbodoh bansos diangkut bener itu. Bapak yang dirahmati Allah, wani motong bansos, makanya saya tuh setuju dengan pemerintah bansos langsung pakai rupiah masuk rekening aman daripada dibuatnya beras itu rutin nanti marah kelong Bapak. Maka Bismillah, mudah-mudahan puasa kita berhasil. Banyu sak tetes dilepek apa meneh sepeda sekolahan. Maaf, supaya tidak ada anak bertanya kepada ibunya, Bu, ini kan kita sepeda sekolah kok Bu, update kartu, tapi seadanya sekolah ini. Mohon maaf, supaya nggak ada cerita begitu Bapak Ibu. Ya, puasa bukan hanya haus dan lapar, tapi maaf, bahasa kerennya harus terinternalisasi nilai-nilai takwa dalam kehidupan sosial kita sehingga mengijawantah menjadi perilaku hidup kita sehari-hari. Poso dino satu minggu prayura pulang berdua dengan istrinya, dengan suaminya bisa enom, istrinya keluar dari kamar mandi anduk-andok sing lanang kegesek lamben juga gua poso. Istri sah, suami sah bisa dihindari. Maka kalau puasanya berhasil, konco insya Allah lebih mudah dihindari. Tidak atas nama KKG, boncengan rono ini, maaf, bojone atau diboncenge, bobine boncenge bojone wong liya. Pokoknya dalannya susukan nggak betul, gula beri keren dada. Ngoten lho Pak. Hati-hati loh Pak. Maaf Pak Yai Mutasir, kawan kita yang syariah itu kemudian sekarang dihakim pengadilan agama. Ya, kawan saya di dakwah dan kawan itu kemudian ada kawan kita yang di syariah itu kemudian menjadi hakim agama. Dia itu minta saran, minta kepada saya begini, karena dulu sering kumpul ya kan, aku mau jalur tulung sampai pas ngaji buat tulung diseliti jumlah hari hanya 365 setahun, dikurangi Sabtu Minggu libur 104 hari, tinggal 251 hari. Elon libur nasional dan cuti bersama kurang lebih 20 hari, sehingga tinggal 230 hari Bapak Ibu. Kerjanya 230 hari, tapi ngurusi maaf perceraian sampai 500 kasus per tahun. Dan mohon maaf Bapak Ibu, kalau di Semarang data membuktikan yang banyak maaf malah guru Pak. Ketika maaf gaji pas-pasan, suami pulang tepat waktu, pulang kerja suami pulang tepat waktu, neng omah bareng ngaji karaoke bersama, diniati menyumbangkan lagu yang bagus menjadi sumbang. Namanya aja menyumbangkan, nyanyi bareng, guyu bareng, salah bareng Bapak Ibu. Neng begitu dapat sertifikasi guru, duit itu mampir orang mulai menggok neng kota, nenggon karaoke keluarga. Tulisannya kalau karaoke keluarga, ini keluarga di Soko nggak cerok kabeh. Iya, ini namanya rezeki nggak barokah ini loh Bapak Ibu. Tambahnya bukan menambah kebahagiaan, dan malah menambah masalah. Maka Bapak Ibu hati-hati dengan ibadah kita. Kalau kemudian hanya dapat haus dan lapar saja, maka mudah-mudahan puasa kita sebagaimana sabda Rasulullah, man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dosa kita kepada Allah rampung, amin ya rabbal alamin. Nah yang kedua Bapak Ibu, ringkas
jauh lebih mudah daripada hubungan dengan sesama manusia. Kenapa? Satu, Allah hanya satu, manusia beragam. Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Allah lagi ono itu. Kemarin tanggal 1 Syawal Bapak Ibu ada share di grup, bahasanya bagus. Sebelum tahun sebelumnya enggak ada. Tahun ini muncul. Share-nya bunyinya begini. Sesaat lagi ada ras terkuat di muka bumi ini akan sungkem kepada suaminya, mohon maaf sambil nangis-nangis. Tunggu 10 menit lagi dia akan kembali seperti setelan pabrik. Mohon maaf Bapak Ibu. Ya, bagaimanapun kita harus akui wanita adalah makhluk ras terkuat di muka bumi ini. Tenang Pak, wong lanang kok Pak, nyambut gawe dapat THR ning dalan dicegat begal nganggo pisau nganggo benduk, wong lanang wani mati toh nyowo mempertahankan harta. Membok gang sempit petuk dihadang pakai pedang, wani perang wani nantang demi duit dan dia pegang. Begitu sampai rumah ono begal wedok. Orang nganggo pedang, nganggo pisau Pak begini kok. Begini, ngono. Langsung kayak kabeh Pak. Luar biasa Bapak. Ini makhluk biasa Bapak. Iya. Bapak Ibu yang berumah tangga. Dulu ada yang namanya singo wedok pacaran karo macan lanang. Singo wedok rambutnya rembiak-rembiak, terus indah, macan lanangnya tahunan glodeng-glodeng Bapak Ibu. Semua binatang minggir karena saling pacaran kelas berat Bapak Ibu. Gajah minggir, banteng minggir, tapi ada binatang kecil berani mendekat, namanya kucing. Kucing ini dia banteng muni kucing, sembrono mati kucing, berapa macan ora-ora tenang baik. Mendekat, dan macan aku memang ngomong. Rasa gabung, aku ora gabung kowe, delok bae. Napa? Simone kok minggir sih. Lah napa? Jangan tak kandhani kowe rasa mati, rasa gaya. Lah napa? Aku kimbin asline ya padha kowe macan. Begitu rabi, dadi kucing. Tenang Pak, kepala sekolah ini berapa guru, wah menggerak gitu. Tenggalan kesenggol, wah tekan nama, menyam. Terus gue biar sampai kota semangat. Iya, Bapak Ibu kan anggota ton istiqomah. Kelompok ya kan istiqomah. Ikatan suami takut istri kalau di rumah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini maaf biasa. Orang percaya Bapak Ibu, tak tambahin cerita. Dulu ada raja, namanya Raja Fir'aun. Maaf yang ajar agama siapa? Ya kan, Raja Fir'aun itu kejam, ingin mempertahankan kekuasaannya. Singkat cerita, semua bayi laki-laki disembelih. Juga punya punak-punak, bayi laki-laki disembelih semua. Tapi Allah selamatkan bayi yang telah jadi Musa, dihanyutkan ke sungai, ditemukan oleh istrinya Raja Fir'aun. Dibawa balik ke udang ngompol, dibuka celana jebule lanang. Fir'aun nesu bunuh. Fir'aun muni ngono ki sing itu gesek wani manteni bisa. Fir'aun mundur. Jenderal takut, menteri takut, semua takut pada Fir'aun, tapi Fir'aun takut dengan istrinya. Mulane Bapak Ibu nang kene iki, nang wong lanang bal-galak nang pamor balak nang galak-galak kok tekan omah wedi karo sing beda. Itu kemungkinan keturunan Fir'aun. Yang drama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa rasa tersinggung terus orang gendang-gendang. Sing santai mau kancane akeh. Bapak Ibu yang drama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, kita beragam. Ini baru jenis kelamin laki-laki perempuan. Markatun wedok beratun kocok. Maka Bapak guru mulang naik sepeda motor, helm dilepas langsung masuk kelas. Kalau ibu naik sepeda motor, helm dilepas, mocok. Mulanya penonton telat mulang itu. Maaf, kocok sekian beneran berarti ada mobil gue mocok. Padahal yang jero ada mobil.
jadi repot, tapi wanita menikmati silakan. Itu hak wanita. Loh, guru lanang itu ada skincare macam-macam laku ibu-ibu, loh, skincare kabel surya, kabel matahari, kabel bulan, kabel jiwa. Iya, mohon maaf. Lah suami itu mbok yang ngerti loh, bojone ki wedok, malah komentar. Ono bimbing dicolong kepek. Maksudnya apa? Wajah belum sikil murah. Insya Allah rampung bareng. Nah, saya ngaku sekarang saya tangguh pada yakin beli kemenangan. Aku suruh rasa mau. Bapaknya sama Allah. Loh, kalau bapak-bapak nggak pengen ribet punya istri seperti itu, jangan menikah dengan perempuan. Jangan begitu. Hak masa tidak sedang bilang ibu, tapi dinanti aja supaya hubungan harmonis, supaya silaturahmi terjaga dengan baik, berkembang terus di kantor Kementerian Agama. Mohon maaf, kuliah bareng, daftar CPNS bareng, kemudian satu melejit, yang satu melesat. Ya kan gitu. Maaf, kita kadang-kadang begitu. Hidup itu kadang-kadang yang kita inginkan tidak kita dapatkan, yang kita dapat bukan yang kita ingin. Pengennya promosi, dapatnya mutasi. Iya kan? Lalu kalau nggak pintar menikmati, bermasalah. Iya. Nggak ada pemimpin yang bisa memuaskan semua orang, nggak ada. Maka Pak Yang Munasir, kita pokoknya Bismillah on the track, right on the track, melakukan yang berjalan yang benar, bahwa ada yang senang biasa, orang sudah cocok biasa. Seperti orang imam sholat itu. Doa amin, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin. Sebelum rakaat, ya Allah Yasin. Tapi apa kalau besok baca doa asli kemudian semua cocok? Belum tentu. Begitu amin, Bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad. Masuk batin, bumi meneng. Ngono aku iso bos. Ngono tunjangannya akeh itu ngono bae. Jajan, maaf gak akan ada orang yang bisa puas semuanya. Maka Bismillah, pokoknya melakukan yang jalan yang benar, insya Allah aman. Bahwa nggak akan bisa sama semuanya, sama manusia beragam. Yang kedua, kenapa kita harus silaturahim Bapak Ibu? Ibadah kepada Allah kurang sempurna bisa ditutup dengan ibadah sosial, tapi maaf, hubungan sosial kita bermasalah, nggak bisa ditutup dengan ibadah kepada Allah. Maaf, hamil, menyusui, melahirkan, maaf saya nggak berdebat fikihnya, tapi sederhana aja. Hamil, melahirkan, menyusui, bisa nggak puasa, bisa diganti dengan membayar fidyah. Lupa katanya kalau menyusui atau melahirkan, hamil nanti setelah melahirkan wajib menggodok. Ya masalahnya ini, ada seorang perempuan cerita, Pak, 3 setahun yang lalu saya ke kuburan. Ini saya hamil 3 bulan Ramadan, saya ingin jaga kehamilan saya, maka gimana? Yowis rasa kosongku pada kudiwe, ternyata 6 bulan berikutnya melahirkan, 4 bulan berikutnya menyusui, rampung nyusoni, meh poso, hamil meneng. Pinang ini. Dan itu berlangsung 3 tahun berturut-turut. Loh maaf, saya kenal betul dengan wanita itu. Sampai hari saya kenal baik. Oh, ini
pentingnya jaga silaturahim. 3. Dosa bertumpuk kepada Allah, Allah bisa menghapus dengan satu kebaikan. Tapi maaf, bertumpuk kebaikan kepada manusia terhapus dengan satu kesalahan. Ngeri ya? Saya ulangi, bertumpuk dosa kepada Allah, Allah bisa menghapusnya dengan satu kebaikan. Tapi bertumpuk kebaikan kepada manusia bisa terhapus dengan satu kesalahan. Hati-hati. Yang pertama, bertumpuk dosa kepada Allah bisa terhapus dengan satu kebaikan. Pernah dengar kisah, maaf, PSK masuk surga hanya gara-gara memberi minum anjing yang kehausan. Maaf, ini aja ditombol letterlek, tekstualis, apa anani, terus sesuk nggowo kanca wedok karo nggowo kirim. Takone Mas, kok nggowo kuwi? Minggu seneng-seneng lagi kok coba. Itu tak sedake salah aku dosa wae. Ya, ibaratnya yang kedua, saya sebenarnya nggak cocok dengan istilah maaf ya, PSK. PSK itu kan kepanjangannya pekerja seks komersial. Saya nggak sepakat. Kenapa? Nah, terus istri kita yang di rumah kok disebut non komersial? Kan enak banget. Kan aneh banget kan itu. Ya, Bapak Ibu, maka cari istilah yang tepat lah dulu. Yang ahli bahasa Indonesia boleh kata yang lain Bapak. Tapi dosa kayak begitu bisa terhapus dengan satu kebaikan karena memberi minum anjing yang kehausan. Betapa Bapak Ibu kalau kita memahami ini dengan baik, kalau memberi minum anjing yang kehausan saja bisa mengantarkan dia ke surga, apalagi Bapak Ibu guru misalnya menghilangkan kehausan ilmu pada anak-anak, maka insya Allah mudah-mudahan dosa kita akan dihapus. Jadi mengajar itu mudah-mudahan menjadi penggugur dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kuncinya Bapak Ibu, saya ikhlas. Mulang rasa dinyati boleh bayaran. Pemenang yang ASN Pak, niatnya kerja rasa dinyati boleh gaji Pak. Oh rasa dinyati itu tetap bayaran Pak. Belum maaf, gaji kita tanggal 1 April kemarin itu kan untuk 1 April sampai tanggal 30 Pak. Burung kerja harus dibayar. Mau apa diniati barang? Iya, yang harus kita niatkan adalah mengajar kita, pekerja kita di Kementerian Agama itu apapun bagian kita, bismillah ini dinyati ibadah, pengabdian kepada Allah melalui amanah yang diberikan, mudah-mudahan rezekinya barokah. Amin Allahumma. Mulang bismillah. Kenapa? Karena kalau dan kita mengajar dengan yang ibadah, bekerja dengan yang ibadah, maka ataul amal masrur akan hadir rasa bahagia di hati. Mulang itu nyenangke Bapak. Iya. Tapi maaf, bertumpuk-tumpuk kebaikan dengan sama manusia bisa terhapus dengan satu kesalahan. Mulang awit lulus S1, mulang sampai tua APG kepleset pisan. Lah kok pakai muni elek kabeh. Seakan-akan enggak ada baiknya. Ya. Mohon maaf Bapak yang di kepolisian, di tentara, kita mengabdi kepada negara luar biasa. Inilah keliru sithik. Nek hukum ki popolan. Iya, seakan-akan enggak ada kebaikan pada kita. Loh, jangankan itu, ponaan lho Pak, ponaan didumi duit anggar bodoh, didumi duit, tinggal kasih duit kasih baju. Tahun ini enggak bagi, itu sok kompak kok. Pak B saiki pelit kok. Coba kebaikan bertumpuk-tumpuk bisa hilang dengan satu kekurangan, kesalahan. Maka kita harus jaga betul hubungan ini supaya kemudian tidak merusak kebaikan-kebaikan yang sudah kita lakukan. Yang keempat, kenapa kita perlu silaturahim Bapak Ibu, mempererat persaudaraan kita Bapak Ibu? Kalau dosa kepada Allah, tobat, rampung, dimulai lagi nol. Kisah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, mabuk, membunuh anaknya, dosa kan popolan. Tobat mulainya nol, bahkan dia salah satu yang dijamin masuk surga. Dosa tobat mulai nol. Ini nak menungso Pak, wis galu ngapura, wis nganggo nangis,
wis salate wis khusyuk karo kanca apik, temannya itu memuji. Ya Allah, nggon untuk pegawai anyar apik ra karuan. Sampai apa? Kancane muni, kowe ra ngerti biyene ya, Bos. Muni Pak. Jejal. Wis tobat, wis dadi apik dan memang betul-betul apik, tetap diomongke. Kowe ra ngerti biyene ya, Bos. Mosok tertune tak cekel kabeh, Bos. Mosok kok lha iki hitam di atas putih bermaterai Bos malah dikirim-kirim lho. Manusia pendendam. Hati-hati, bojo ini akan ngomong. Iya, bodoh itu Pak, nangis, tak perlu nangis dalam ngapur, malah jebule aku nak dengan dia seserek kok. Mending banyak. Lah sing lanang takon, masalah kok biyen? Biyen saya di biyen. Lah nopo? Kowe lali aku jarang. Mulai banyak. Saya beritahu Pak, istri kita wanita itu adalah ahli sejarah kelas dunia. Saya dengan mas kawin 1 unit rumah tipe 70 beserta perabot dan kendaraan dibayar tunai. Ngoten Pak. Ki kabeh wong muni ya Allah kejemen ya kejemen. Ibune ora ono. Iki delok wong lanang cetha ora sampean. Semana kaget maksudmu piye? Lah kepiye mas kawin opo? Seperangkat alat sholat sing bungkus aku sing tuku aku sing lanang ya Allah. Potensial sumber diungkit-ungkit. Yakin? Ya. Oh, biar bercampur agak tulungi ya, rindos. Lo kok sobat kasusnya berat, nungguin lah. Iya. Kita tulungi, kita ada bang itu kan kambil lah. Mulu bareng, mulu saya kisah mereng. Ada lagi malah itu. Begitu. Lho kan biyen sing gawe rene sapa? Ngono kan. Kowe iki samulang ngene sing gawe sapa? Peluang diungkit-ungkit ini. Maka supaya tidak terungkit, sambunglah silaturahim untuk meredam supaya tidak ada ungkit-ungkitan itu. Maka Bapak Ibu, gimana caranya? Mari pinjam sifat-sifat ilahiyah, sifat-sifat Allah yang hebat itu, kemudian kita pinjam untuk bersikap kepada sesama manusia. Lupakan kebaikan kita kepada orang lain dan ingat-ingat kebaikan orang lain kepada kita. Lupakan kesalahan orang lain kepada kita
sujud bersama. Enak mana sih imam dan makmum? Bergantung yang menikmati. Makmum paling beri enak, assalamualaikum, mulai perdikat sambil di sebelah ya. Sing sok pertama, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, Rabbana atina fid dunya. Ya Allah, saya berdoa ya Allah. Ya Allah, doa kunta ya Allah. Ya Allah, doa kunta sedang mulai ya Allah. Maaf, semakin ke depan hidup itu, semakin ke depan posisinya, semakin besar tanggung jawabnya. Jangan hanya melihat enaknya kepala sekolah, enaknya pengawas, enaknya kepala kantor, karena mereka juga punya tanggung jawab yang lebih besar. Kalaupun kemudian, itu kan tunjangannya gitu, iya, semakin besar tanggung jawabnya, maka wajar kalau kemudian dihargai lebih besar. Normal wajar. Hidup itu kalau nggak ditotok, sawang sinawang. Kita aja sawangnya nempel, sing ngelakuin juga mumet. Mbak Wena ya mbak, mulang terken mulai dipedok laku, grab diri, ojek diri. Apa jawabannya? Benar nono bebas. Wah, terken malah lalu merasa bebas. Neng melakuin ninggalan gue. Mohon maaf, Pak. Iya kan? Apalagi maaf kerjanya di luar kota, kondure seminggu sekali. Pas dharma wanita ketemu, Bu, jenengan enak ya Bu, tiap hari suami pulang ada masalah dipikir bareng, anak ngurusi bareng, dino satu minggu piknik bareng. Lah aku ngurusi rumah ibu yang terus minggu tak cepat dari kesel. Jawabannya apa? Enak ngono Bu, rasa ngurusi. Sing penting duitnya cetok. Daripada mulai mendina marake puter, belum ada. Jadi mohon maaf, sawang sinawang. Kemarin viral Pak, ada tetangga baru numpak mobil, setiap turun dari depan rumahnya, suaminya turun, istrinya tetap di dalam mobil, suaminya keluar mukung buka pintu untuk istrinya. Bendino ngono iki Pak. Tanggane ra betah, akhirnya takut ya Allah. Wong lanang kok sekian ra karuan ra karo bojoku ya Allah. Bojoku itu aku pengganjel Mbak. Dikon ngabani, salah seneni, bisa diklakson. Lagi dibuka ke lapang bedino ya Allah kita ya karuan. Awalnya kapan Mbak, jenengan nikah wis suwi Mbak. Nggih sampun dangu. Bojomu ya buka ke lapang bedino. Mboten Pak, nggih seminggu niki. Lah kok iso? Niku Pak ya Allah Bu, lawangi mobil kula rusak. Ora iso dibuka kon jero. Maaf, jangan bayang melalui kerupuk sing bisa ayam sing nglakoni remuk. Maka nikmati posisi kita, rukuk bersama, sujud bersama. Ketika rukuk, mohon maaf, kepala kita kadang kesenggol depannya. Warga Kementerian Agama soya akeh, musolane cilik, akhirnya senggolan kepala, maaf kesenggol pantat. Nesu kan? Tidak. Orang ngomong nesu sholat, nesu kan? Allah, sebenarnya berapa? Sujud kepala kesenggol kaki, sirah bagrama sikil berbanan. Tetap mau tasbih. Subhanallah rabbil alamin wa bihamdihi. Tidak pernah ganti bacaan ya Allah. Sikil soko. Dia baca kiri. Kalau sudah mutasi kapok ya. Tidak pernah begitu Bapak Ibu. Selesai sholat, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Senggolan Pak, yang nyenggol dengan yang kesenggol salaman set. Menurut tidak pernah. Raiso nyenggol sirah. Tidak Bapak Ibu. Saya ingin mengatakan begini Bapak Ibu, dalam kebersamaan kita menjalin silaturahim, kadang-kadang kita senggolan, kadang-kadang kita gesekan, kadang-kadang salah paham, kadang-kadang beda pendapat, dan pasti tidak mendapatkan. Mari saling menghormati, saling menghargai, tanpa harus menyingkirkan, menjatuhkan orang lain. Maju bersama, sukses bersama. Amin Allahumma amin. Terakhir, ada orang jualan salad di depan.
ning rumah sakit krungu kancane di lantai mati ya. Maka Bapak Ibu, bismillah, jaga hubungan ini dengan sebaik-baiknya. Sekali lagi, pada barisan satu tujuan, pindah posisi satu visi, rukuk bareng, sujud bareng untuk menuju maju bersama, sukses bersama, bahagia dunia akhirat. Amin ya robbal. Kesepian tanpa kekasih, kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Buah nangka, buah apel, buah semangka, buah rambutan. Itulah nama-nama buah-buah. Kucing pakar makin sedanten menambil lepat nyuwun. Matur suwun Bapak Ibu, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir batin. Saya nanti mohon izin kalau ada musyawarah, saya izin karena harus segera meluncur agar sampai di Semarang jam 4. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan.